Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Oleh anugerah Tuhan kita telah dipimpin melewati tahun 2021 yang baru saja kita lalui. Mari kita masuki tahun yang baru ini, tahun 2022, dengan terus menaruh pengharapan kita pada Tuhan dan terus berjuang untuk hidup benar di hadapannya. Seperti tertulis dalam firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan untuk menyatakan kasih dan syukur kita atas betapa besar kasih setia Tuhan yang telah ditunjukkan dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, puji Tuhan. Selamat tahun baru, Happy New Year. Haleluya, Tuhan Yesus kita sangat baik. Amin. 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 Saya bacakan satu ayat ya Bapak Ibu. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Percayakah Bapak Ibu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita? Amin. Amin. Di tahun yang baru ini ada Tuhan bersama kita. Dia menuntun kita berjalan bersamanya. Amin. Mari menyambut tahun yang baru, mengundang Tuhan hadir. Tuhan hadir saat kita ibadah, dan Tuhan hadir di dalam hidup kita yang baru ini. Praise the Lord. Puji nama Yesus, Dia layak kita tinggikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rasakan Tuhan itu hadir. Tuhan beri kekuatan. Dia curahkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima. Hadirat Tuhan sungguh menyegarkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari serukan namanya, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari serukan namanya, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, sebut nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Kau, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh berharga dalam hidup kami. Tiada yang menakutkan lagi buat kami karena ada Tuhan bersama dengan kami. Di tahun yang akan kami lalui Tuhan, ada Engkau bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ada selalu masa depan yang Tuhan akan berikan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian hormat ini kami naikkan kepada Tuhan saja. Kami siap mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati beliau yang akan menyampaikannya. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan itu Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Tuhan buka mata rohani kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat dan Tuhan berbicara kepada kami. Urapi beliau Tuhan dengan urapan-Mu, anggur-Mu yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua jemaat MDC Bogor, Depok dan Tangsel. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan penuh semangat dan meminta terus anugerah dan penyertaan Tuhan. Kita masuk di dalam bagian firman Tuhan pada ibadah online kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau yang mengurapi pemberitaan firman-Mu di awal tahun baru ini. Kuasa Roh Kudus menyertai firman-Mu, biar Engkau urapi semua yang mendengar dan juga hamba yang menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara, hari ini kita memasuki awal dari tahun yang baru dan kita sudah melewati tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan kepada keluarga kita masing-masing dan gereja Tuhan di mana kita bertumbuh. Sesudah kita bangkit dan bersinar, sesudah kita rise and shine, kita mau membangun kehidupan kerohanian kita di atas batu karang yang teguh. Itu sebabnya tema untuk tahun ini, tahun 2022 adalah Building Upon the Rock. Yang kita ambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Karena itu saudara, supaya kita mempunyai kehidupan building upon the rock, maka dasar yang paling teguh yaitu kita berpatokan kepada firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya akan membawakan satu topik yang berjudul hidup tunduk pada otoritas firman Tuhan. Hidup tunduk pada otoritas firman Tuhan. Nah saudara, otoritas itu apa artinya? Otoritas itu artinya suatu wewenang atau suatu kekuasaan. Jadi firman Tuhan itu merupakan wewenang yang tertinggi atau kekuasaan yang tertinggi di dalam hidup kita, di mana kita harus tunduk kepada wewenang firman Tuhan tersebut. Mengapa saya boleh katakan demikian? Saudara, kita lihat dunia sekarang semakin rusak dan membingungkan. Puji Tuhan, masih di musim pandemi ini kita bisa lewati tahun 2021 di mana kita merasakan Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap baik. Itu saudara tidak lepas juga kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pasti kita bisa berkata Tuhan itu menyertai, Tuhan itu baik. Saudara, firman Tuhan merupakan otoritas tertinggi di dalam hidup kita, saudara. Otoritas kita di rumah, suami adalah otoritas tertinggi. Kemudian istri, kemudian kepada anak-anak, saudara. Nah, siapa yang tertinggi kalau gitu di atas suami? Ya pasti semua mengatakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu, saudara, suatu pribadi, saudara, yang kita percaya dia ada, dia hidup. Namun kita gak bisa melihatnya secara fisik. Itu sebabnya
firman Tuhan yang ada pada saudara masing-masing, walaupun itu secara logos, secara tertulis, tapi itu merupakan otoritas tertinggi. Dan pesan Tuhan kepada saya pribadi untuk tahun ini yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi kalau kita mempunyai hikmat, saudara, maka kita harus takut kepada Tuhan. Dan hikmat itu sangat diperlukan dalam berbagai segi kehidupan. Misalnya saudara, untuk planning keluarga kita apa di tahun ini. Kemudian untuk planning bisnis kita, saudara. Semua itu memerlukan hikmat. Tidak bisa diambil atau dijalankan asal-asalan. Demikian juga kalau ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kita sangat memerlukan hikmat yang dari Tuhan, saudara. Itu sebabnya kita harus tunduk, saudara, kepada otoritas firman Tuhan. Otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Nah, kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ini adalah suatu ayat hafalan yang pernah kita pelajari pada kelas DK, saudara. Tapi ayat ini selalu terus bergema, saudara. Karena ini menceritakan bagaimana manfaat firman Tuhan untuk kita semua. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita lihat ada 4 manfaat dari firman Tuhan atau Alkitab. Pertama yaitu tadi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Seperti kita tahu, Alkitab itu bukan buku yang biasa, saudara. Dia adalah sebuah buku yang ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun, ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang berbeda-beda. Ada nelayan, ada raja, ada tabib dan sebagainya, saudara. Namun hasil tulisannya karena diilhami oleh Roh Allah, maka kita tahu Alkitab itu bukan suatu buku biasa. Dia merupakan satu kesatuan yang harmonis, mulai dari penciptaan dunia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, dunia yang baru nanti. Jadi saudara lihat, semua ini benar-benar direncanakan, dirancang oleh Allah sendiri. Sebab itu Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saudara baca dengan teliti dalam Markus 7 ayat 1 sampai 20, demikian juga dalam Markus 12 ayat 18 sampai 27. Saudara baca sendiri di rumah, di mana saudara di situ Yesus juga mengakui bahwa kitab suci adalah otoritas tertinggi bagi dirinya. Meskipun dia sendiri adalah firman yang hidup, firman yang nyata pada saat itu, saudara. Namun tetap dia menghormati perintah-perintah Tuhan, dia menghormati Alkitab itu, perintah Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam kitab Markus ini, Yesus mencela orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hanya pandai mengajar secara teori, tetapi mereka tidak melakukan sebenarnya apa kata perintah Tuhan. Itu saudara, kita lihat kehidupan Yesus membawa teladan. Dia sendiri adalah firman yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Tapi dia mengakui firman yang udah ada secara tertulis. Kita lihat saudara, Alkitab itu mempunyai 2 macam otoritas. Jadi ada 2 macam otoritas firman Tuhan. Yang pertama yaitu Alkitab adalah otoritas tertinggi terhadap apa yang kita percayai. Karena Alkitab itu mengajar dan menyatakan kesalahan. Dia sebagai dogma atau apa-apa yang kita percayai, itulah yang disebut dogma, saudara.
Itu merupakan otoritas tertinggi, apa yang kita percayai. Jadi Alkitab itu adalah otoritas tertinggi di dalam hal kepercayaan kita. Yang kedua, Alkitab adalah otoritas tertinggi bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus memperbaiki kelakuan, bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain. Nah saudara, itu juga ada di dalam Alkitab. Jadi dia merupakan otoritas tertinggi bagaimana kita berhubungan atau memperlakukan sesama kita saudara. Sebagai bukti misalnya banyak sekali buktinya. Saya ambil misalnya 10 perintah Allah. 4 perintah yang pertama itu menggambarkan hubungan kita itu harus bagaimana. Dengan pencipta kita, dengan Allah kita. Dia tidak mau kita menyembah berhala atau patung-patung saudara. Bagaimana sikap kita terhadap dia sebagai pencipta hidup kita. Kemudian 6 perintah di bawahnya itu mengatur bagaimana hubungan antara sesama manusia. Nah saudara, itu contoh 10 perintah Allah. Sehingga saudara, kita boleh percaya bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi saudara. Nah, D.L. Moody mengatakan, D.L. Moody itu seorang pengkhotbah, salah satu pengkhotbah yang terbesar. Dia mengatakan bahwa the Bible was not given for our information, but for our transformation. Jadi saudara lihat bahwa Alkitab ini tidak diberikan untuk meningkatkan pengetahuan kita. Tetapi Alkitab diberikan untuk mengubah hidup kita. Jadi saudara, Alkitab bukan hanya semata-mata sumber pengetahuan, sumber informasi saudara. Tapi Alkitab harus dapat mengubah hidup kita saudara. Banyak orang pandai berkata-kata rohani, pandai berteori tentang Alkitab dan sebagainya. Tapi apakah saudara orang tersebut sudah bisa menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi, dia tunduk kepadanya sampai hidupnya itu berubah. Nah saudara, itu sangat diperlukan oleh dunia sekarang ini. Bukan hanya berteori, tetapi prakteknya yang sesungguhnya. Saudara, kita lihat di sini peranan Alkitab itu ada 2. Yang pertama yaitu Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Artinya Alkitab itu dikatakan seperti pelita saudara, pelita hidup kita. Dialah saudara yang menuntun hidup kita. Dialah yang membimbing hidup kita saat demi saat demi saat. Kemudian yang kedua, Alkitab sebagai sebuah surat cinta dari Allah. Berarti kalau surat cinta itu tentu penuh dengan janji yang manis, tentu penuh dengan kata-kata pujian, dengan kata-kata kasih. Karena kita adalah kekasihnya Tuhan, saudara. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, Alkitab itu jadi yang satu sebagai penuntun, sebagai perintah, pengajar. Yang satu sebagai kasih, sebagai janji. Nah, dua-duanya itu sebagai penuntun dan sebagai janji harus seimbang, saudara. Ya, jadi saya tekankan lagi, harus seimbang. Karena apa, saudara? Banyak orang yang hanya menjadikan Alkitab itu sebagai janji-janji Tuhan. Namun dirinya sendiri tidak mau berubah karena Alkitab tersebut saudara. Akibatnya apa saudara? Ketika kita enggak mendapatkan janji Tuhan lagi, kita mulai kecewa. Kita mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan dan sebagainya saudara. Ini orang yang hanya melihat kepada janji-janji Tuhan, tapi tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga ada orang yang seperti ahli Taurat. Jadi dia menjalankan terus dengan sekuat tenaga kemampuan dia, saudara. Sampai akhirnya apa? Dia merasa lelah, saudara. Dia sering menghukum dirinya sendiri. Bahkan, saudara, dia juga menghakimi orang yang lain. Itu sebabnya saya katakan antara janji Allah dan peraturan Allah. Maka kita harus mengadakan keseimbangan di antara keduanya, saudara. Dan Tuhan pasti kasih pengalaman yang berharga buat hidup kita masing-masing terhadap janji ataupun perintah Allah. Dan jangan lupa peranan Alkitab ini menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Alkitab itu walaupun
dia dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, walaupun dia tertulis secara logos, secara mesin ketik, mesin komputer dan sebagainya. Namun karena diilhami oleh Roh Allah, maka Alkitab berkuasa untuk mengubah kehidupan. Ada seorang anak saudara yang demikian dia buruk kelakuannya, sampai orang tuanya bingung, orang tuanya sedih, karena anak itu begitu kasar, begitu nakal saudara. Gak bisa diarahkan, sampai beberapa kali dibawa ke ahli jiwa saudara. Ketika orang tuanya ini sudah give up dan orang tua ini belum mengenal Tuhan saudara, dia akhirnya datang ke seorang pendeta, minta didoakan. Pendeta ini akhirnya mendoakan keluarga tersebut, dan setelah itu pendeta ini berpesan, setiap hari suster anak tersebut, pembantunya, susternya harus membacakan satu pasal minimal. Satu pasal dibacakan di depan telinga, di hadapan telinga anak tersebut. Nah saudara, akhirnya suster tersebut juga yang belum mengenal Yesus saat itu, dia juga ikut membacakan. Setelah 8 bulan apa yang terjadi saudara? Anak itu diubah saudara. Kata-katanya menjadi halus, sopan saudara. Kelakuannya pun saudara berubah saudara. Sampai susternya sendiri bingung. Padahal tidak diapa-apakan oleh suster tersebut. Hanya dibacakan Alkitab saudara. Sampai akhirnya seluruh keluarga, bahkan suster tersebut dibaptis saudara. Nah ini hebatnya Alkitab. Alkitab juga menolong masalah-masalah kita saudara. Nah misalnya saudara, pada waktu itu ada seorang yang punya sakit kanker saudara. Kemudian dia membaca tentang wanita pendarahan 12 tahun. Akhirnya saudara, dia juga mau menjamah jubah Yesus. Cuma kan Yesusnya gak lewat, bagaimana caranya saudara? Dia bikin saudara kapstok saudara ya, kapstok baju di dalam kamarnya, dipakaikan jubah begitu saudara. Itu dia mulai memperkatakan dengan iman, dia baca ayat-ayat Alkitab dan dia jamah jubah yang dia bikin di kapstok tersebut saudara. Ceritanya itu adalah Tuhan Yesusnya saudara. Dia jamah, dia terus sambil memperkatakan firman. Apa yang terjadi saudara? 1 tahun kemudian sakit kankernya dinyatakan sembuh saudara. Ini Alkitab yang menolong masalah-masalah kita. Kemudian Alkitab juga memperlengkapi kita dengan pertahanan terhadap serangan kuasa gelap, kuasa jahat. Ada rekan hamba Tuhan teman saya saudara, bagaimana dia dulu pergi ke suatu daerah menginjil dengan beberapa temannya penginjil. Lalu saudara di sana karena ada dukun yang benci kepada mereka, mereka disuguhi minuman racun saudara. Nah saudara, teman saya ini dia diingatkan oleh Tuhan dari Markus pasal 15 saudara. Di Markus 16 di situ disebutkan bahwa kalau kamu itu benar-benar percaya Tuhan, maka sekalipun minum racun maut, maka engkau akan dilalukan. Saudara, dia minum kopi itu saudara, tapi dia nggak tahu di situ ada racunnya. Nah saudara, dukun ini menunggu beberapa hari, sebab biasanya yang minum kopi dari dukun ini biasanya langsung pada gila saudara. Berapa jam kemudian berubah jadi gila ataupun bisa mati saudara. Dia tunggu saudara sampai malam itu, sampai besok paginya, sampai 3 hari. Dia lihat pendeta itu dan para penginjil itu. Enggak ada yang sakit, enggak ada yang gila sedikit pun saudara. Bahkan saudara enggak terjadi apa-apa setelah 1 minggu, 2 minggu. Akhirnya dukun ini justru bertobat. Dan rumahnya dipakai sebagai pos penginjilan. Saudara lihat bahwa Alkitab itu luar biasa. Dia juga membawa kesembuhan. Nah saudara, apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang senang atau yang gemar merenungkan firman Tuhan? Saya bacakan dari Mazmur 1 ayat 1-3. Saya ingin saudara-saudara yang di rumah pun membaca ayat ini bersama-sama karena sudah tertera di layar. Mari kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang gemar merenungkan firman Tuhan. Nah, kita lihat pada ayat 3 tersebut, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara lihat kalau saudara pergi ke pinggir sungai atau pergi ke parit yang agak besar, di kirinya atau di kanannya ada pohon-pohon. Saudara lihat, pohonnya itu pasti di situ lebih subur-subur, saudara. Karena apa? Ada aliran air, saudara. Akarnya dari tanaman itu cukup mendapat pasokan air, saudara. Nah, sama saudara, bila kita gemar firman Tuhan, maka kita seperti pohon itu yang subur, saudara. Terus menerus di situ dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini berarti apa, saudara? Menghasilkan buah itu berarti orang tersebut nantinya hidup bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi dia juga hidup menjadi berkat bagi sesama. Itu, saudara, janji Tuhan yang pasti. Pasti dia akan berubah menjadi berkat bagi sesama. Karena dia gemar merenungkan firman Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, dan yang tidak layu daunnya. Saudara, ini berarti Alkitab akan mempertahankan langkah kita dalam Tuhan. Kita akan berakar teguh di dalam iman kita kepada Yesus, saudara. Dan kita akan tahan untuk menghadapi badai, saudara. Ini janji dalam ayat 3. Ada lagi, saudara, di situ janjinya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kata berhasil di sini tidak selalu bicara soal materi. Dan kita percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kita, gak pernah membuat kita jadi sengsara, saudara. Minimal hidup kita cukup, tidak merepotkan orang lain, tidak membuat orang lain itu jadi susah, saudara. Nah, saudara, berhasil di sini bicara terutama soal karakter kita dan hubungan kita dengan sesama, saudara. Ketika kita gemar merenungkan firman Tuhan, gemar melakukan firman Tuhan, saudara, kita nanti akan melihat kalau saudara ternyata kita punya hubungan dengan orang lain juga benar, saudara. Kita juga, saudara, di situ karakter kita makin diubahkan. Contohnya, saudara, saya melihat ada orang yang dulunya demikian pelit banget, saudara, demikian egois, pelit, hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun, setelah dia gemar merenungkan firman Tuhan, dia ada perubahan, saudara. Sekarang dia gak pelit lagi. Sekarang dia menjadi orang yang gemar menolong orang lain. Nah, saudara, itu salah satu kegunaan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini, saudara. Nah, saudara, bagaimana caranya merenungkan firman Tuhan? Saya di sini ada kasih 4 tips cara merenungkan firman Tuhan. Pertama, ini sebenarnya ada di dalam pendalaman Alkitab Lectio Divina, saudara. Nah, yang pertama, langkah pertama, bacalah 6-8 ayat atau 1 perikop atau 1 pasal. Ya, jangan terlalu banyak. Kalau saudara mau merenungkan, kalau saudara mau membaca di lain waktu boleh. Tapi di dalam merenungkan cukup membaca 6-8 ayat. Bacalah berulang 2 atau 3 kali. Setelah itu temukan kata atau potongan kalimat yang berbicara keras kepada Anda. Kata apa yang berbicara keras? Misalnya di situ ada kata tenang misalnya. Jadilah tenang, tenang, tenang. Nah, berarti kata itu saudara ambil. Kemudian ambil waktu hening. Nah, dari kata atau kalimat tersebut berbicara apa kepada saudara? Misalnya, oh iya, selama ini saya orang yang suka gerubak-gerubuk. Saya orang yang gak sabaran. Saya orang yang suka ambil jalan pintas. Oh, ternyata Tuhan suruh tenang. Nah, maka di nomor 4, tanyakan kepada Tuhan apa yang dia inginkan dari kata atau kalimat tersebut. Tanya sama Tuhan. Pasti nanti ada jawaban halus di dalam hati saudara. Itu adalah kuasa Roh Kudus, saudara. Dan itu pasti mengubah hidup saudara. Lama-lama saudara, hidupnya itu bisa menjadi orang yang tenang, saudara. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi adalah janji Tuhan ketika kita gemar merenungkan firman Tuhan, Alkitab juga sebagai otoritas
harus memerintah hidup kita, saudara. Jadi kalau tadi itu janjinya Tuhan, kalau kamu gemar firman Tuhan maka akan bla 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 bla. Yang tadi Mazmur 1 ayat 3. Nah saudara, di dalam Yesaya 48 ayat 18 itu Alkitab sebagai perintah, sebagai wewenang atas hidup kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, jadi ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, ketika kita melakukannya, maka dikatakan damai sejahtera dan kebahagiaan itu akan mengalir terus, saudara. Nah, ini berbeda dengan banyak pemikiran orang. Bahkan orang-orang Kristen, banyak yang berpikir, kalau saya ngikutin perintah Tuhan, hidup saya jadi tertekan, saya jadi terikat, saya nggak akan bebas. Mendingan saya pakai cara sendiri, lebih cepat, lebih bagus dan sebagainya. Nah saudara, banyak orang berpikir perintah Tuhan itu membuat kita jadi berbeban berat. Kita itu benar-benar nanti jadi terikat, jadi nggak bebas dan sebagainya. Padahal tadi dikatakan terbalik. Kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, justru kita akan bahagia dan damai sejahtera. Kita lihat apa alasannya. Alkitab adalah peraturan Allah untuk kedamaian dan kebahagiaan hidup kita. Jadi dia bukan untuk menekan atau mengikat kita. Tanpa otoritas yang efektif, artinya kita nggak mau ngikutin otoritas tersebut. Kita misalnya nggak punya Alkitab, kita nggak ada peraturan Tuhan. Maka kita melakukan sekehendak hati kita sendiri. Akibatnya apa saudara? Kita jadi bingung dan terluka karena sekehendak hati kita sendiri. Contohnya saudara, misalnya saya sudah ditinggal oleh suami saya. Tetapi saya percaya suami saya karena dia hamba Tuhan, karena dia pelayan Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka saudara sekarang dia udah ada di Firdaus. Dia ada bersama Yesus dan saudara-saudara yang lain saudara. Maka hati saya lebih menjadi tenang, percaya. Namun bila kita nggak percaya hal itu, kemana ya? Suami saya ini sekarang ada di mana ya? Dia lagi ngapain ya? Aduh kasihan amat ya, dia sendirian dan sebagainya. Maka saudara, kalau kita nggak punya dogma, nggak punya kepercayaan seperti itu, hati kita terluka. Hati kita terus saja akan bertanya. Terus saudara, kita akan menderita, kita akan kesepian dan sebagainya. Jadi saudara, mari kita benar-benar jadikan perintah Tuhan itu sebagai otoritas kita. Nah ini ada contoh lagi ilustrasi. Pada waktu itu ada seorang yang suka bermain bola, saudara, seorang anak muda. Dia cerita karena temennya nggak datang, temennya itu suka jadi wasit saudara. Dia ngerti peraturan dalam sepak bola saudara. Pada hari itu ada pertandingan antara dua grup saudara, ini anak-anak muda. Karena wasitnya belum datang-datang juga, akhirnya saudara, orang yang bercerita tersebut dia diangkat sebagai wasit. Anggaplah dia si A saudara namanya. Si A ini akhirnya dia bertindak sebagai wasit. Dia nggak ada persiapan apa-apa saudara. Dia nggak bawa peluit saudara. Kemudian mereka mainnya juga saudara di lapangan yang nggak ada garisnya saudara. Dia nggak bawa bendera saudara. Dia hanya ngerti sedikit-sedikit soal peraturan di sepak bola itu saudara. Akhirnya karena didesak terus mulailah main saudara, dua grup ini. Kemudian kostumnya juga saudara, semuanya kacau balau. Jadi nggak ngerti ini grup yang mana, ini grup yang mana. Saudara, pada waktu dia mulai menjalankan dirinya sebagai wasit, mulailah terjadi kekacauan. Karena tidak ada garis, tidak ada peluit saudara. Akhirnya pihak A, regu A bilang bola saya masuk. Tapi regu B bilang bolanya nggak masuk. Lalu yang regu A bilang lagi itu pelanggaran. Tapi regu B bilang lagi itu bukan pelanggaran. Saudara lihat, jadi kacau saudara. Dalam waktu hanya 20 menit saudara, ternyata sudah ada 3 orang pemain bola yang bertanding itu saudara, cedera saudara.
Karena mulai terjadi pukul memukul saudara. Dan mulai berteriak-teriak. Pada saat 20 menit lebih itu saudara, datanglah wasit yang sebenarnya. Akhirnya dia datang saudara, dia datang tentu terlambat sekali. Dia datang, kemudian dia datang dengan peluitnya saudara. Dia buat garisnya saudara, ya, dia mulai adakan peraturan dan akhirnya kedua regu bisa bertanding dengan aman saudara. Nah saudara, jadi kita lihat sama di dalam hidup kita pun demikian. Ketika kita nggak ada peluit, nggak ada garis saudara untuk lapangan tersebut, nggak ada yang mengerti peraturan tersebut, maka apa yang terjadi? Kacau saudara. Semuanya akan kacau, akan bingung, akan terluka. Itu sebabnya mentaati Alkitab berarti bukan kita menjadi kacau tertekan. Justru kita menjadi bebas dan sukacita saudara. Saya perlihatkan suatu diagram saudara. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Yang pertama yaitu menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Ini setara tadi dengan merenungkan firman Tuhan. Yang tadi saya udah bilang ada 4 cara merenungkan firman Tuhan. Setelah kita menerima, kita akan tertanam. Tertanam itu maksudnya firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Dia akan masuk ke dalam memori pikiran kita saudara. Bahkan dia akan masuk terus ke dalam hati kita. Di mana hati digambarkan seperti tanah yang subur saudara. Dia mau menerima benih firman Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan itu apa saudara? Membawa transformasi. Membawa transformasi artinya firman Tuhan itu bertumbuh. Dia berbuah. Dia mulai mengubah kehidupan kita. Nah selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah kita akhirnya ditransformasi. Kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Tanpa kita sadari, maka kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah ini saudara, setelah kita menjadi pelaku firman Tuhan tanpa kita sadari, maka terjadi perubahan hidup. Nah perubahan hidup ini orang lain yang melihatnya saudara. Orang lain yang merasakan buahnya di dalam kehidupan kita. Itulah saudara, manfaat atau diagram dari tunduk kepada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Terakhir saudara, di akhir khotbah saya ini, saya akan memperlihatkan gambar-gambar saudara, di mana di situ keajaiban dari Alkitab atau firman Tuhan. Pertama di situ ada seperti sebuah gambar puing ya saudara ya, batu gitu reruntuhan. Itu adalah reruntuhan dari gedung WTC yang pada tanggal 11 September dibom oleh teroris saudara, gedung WTC di Amerika saudara. Nah anehnya dari puing itu akhirnya ada sebuah lembaran Alkitab. Ada sebuah lembaran Alkitab yang menempel di puing-puing reruntuhan dan sampai sekarang masih ada saudara. Itu dijadikan kenangan memori. Dan anehnya saudara, setelah diselidiki, setelah dibaca, bunyi dari kertas Alkitab yang tertinggal itu, yang menempel itu di puing-puing itu, bunyinya dari Matius 5 ayat 38 sampai 45. Di situ berbicara tentang pengampunan kepada orang-orang yang jahat sekalipun saudara. Dan pembalasan itu adalah milik Tuhan saudara. Jadi ketika orang baca itu mereka kaget. Kok bisanya Alkitab selembar itu yang tertinggal di bekas gedung yang kena bom itu berbunyi tentang pengampunan. Nah itu saudara keajaiban dari Alkitab. Keajaiban yang lain, contoh ini dalam mengubah hidup seseorang. Ini adalah kesaksian nyata dari seorang gangster yang bernama Tatsuya Shindo. Tatsuya Shindo itu seluruh badannya ditato. Dia adalah anggota gangster Yakuza di Jepang. Yakuza adalah sebuah gangster yang paling terkenal di Jepang. Anggotanya itu saudara sadis-sadis saudara. Dan dia dari kecil udah tahu tentang gangster tersebut. Dan gangster itu hidup semuanya di dalam kemewahan secara materi. Dia pikir enak untuk menjadi gangster saudara. Maka dia mulai di dalam pergaulannya itu semakin remaja. Dia mulai ikutan dalam Yakuza tersebut saudara. Tapi akhirnya dia gak menemukan kebahagiaan seperti yang dia bayangkan. 15 tahun dia berhubungan dengan dunia kriminalitas.
Kemudian 10 tahun dia masuk penjara, saudara. 5 tahun berikutnya dia selalu berhubungan, ditangkap oleh polisi, kemudian ribut atau tawuran dengan gangster yang lain dan sebagainya, saudara. Sampai saudara, suatu saat ketika dia di penjara, saudara, Tatsuya Shindo ini menemukan sebuah Alkitab tua. Lalu kemudian ketika pas dia buka Alkitab tersebut, dia belum pernah baca Alkitab sebelumnya, saudara. Tapi teori ini jangan diikuti, saudara, ya, langsung buka begitu, saudara. Dia buka, saudara, dari Yehezkiel 33 ayat 11 yang saat itu dia pertama kali buka. Di Yehezkiel itu disebutkan bahwa Allah tidak menghendaki kematian orang-orang jahat atau orang fasik. Allah sebenarnya mengasihi mereka. Allah mau mengampuni segala kesalahan, kejahatan orang-orang fasik. Saudara, dari ayat itu mulailah dia mulai membaca ayat-ayat yang lain. Dan akhirnya di penjara itu dia terima Yesus, saudara. Dia mau hidup berubah, saudara. Dia mau hidup mengikuti apa kata Alkitab. Keluar dari penjara, Tatsuya Shindo, akhirnya dia mendaftar di sebuah sekolah teologi, saudara. Akhirnya dia menjadi seorang pendeta, dia menjadi seorang pengkhotbah, saudara. Saya juga bukan menyarankan saudara supaya menjadi pengkhotbah, tidak, saudara, ya. Hanya ini kesaksian dari Tatsuya Shindo demikian. Nah, saudara, dia akhirnya mendirikan sebuah gereja. Gereja itu ada nama bahasa Jepangnya, tapi di dalam bahasa Indonesianya berarti Gereja Sahabat Orang Berdosa. Dan banyak, saudara, orang-orang berdosa datang, saudara, ke gerejanya dan diubahkan. Nah, saudara, inilah kisah Tatsuya Shindo yang diubahkan oleh karena sebuah Alkitab di dalam penjara. Kesimpulannya, marilah menjalani tahun yang baru ini dengan tunduk kepada otoritas tertinggi, yaitu firman Tuhan. Mari kita tunduk supaya hidup kita akan diubahkan, akan ditransformasi. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lebih lagi. Puji Tuhan, tiba saatnya yang paling indah buat kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Saya bacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan kita baik, amin. Amin. Persembahan Bapak Ibu bisa diberikan melalui transfer ke nomor yang tertera ada di layar saudara. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, tidak pernah kami kekurangan kebaikan Tuhan. Dan kami rindu untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh,
Ibadah minggu depan tanggal 8 Januari 2022 akan dilayani oleh Pastor James Tambun dari Bethel Lighthouse Sydney. Ibadah dapat Bapak Ibu ikuti melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan tetap bersemangat datang dalam ibadah kita kepada Tuhan. Doa Fajar diadakan setiap hari Senin pagi jam 5.30 melalui Zoom. Doa Jemaat Rabu rutin diadakan setiap hari Rabu malam jam 18.30 melalui Zoom dan YouTube. Semua kegiatan doa ini diadakan melalui Zoom dengan meeting ID seperti tertera di layar. Ibadah onsite untuk bulan Januari tahun 2022 MDC Bogor diadakan minggu pertama dan minggu ketiga, hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. Untuk MDC Depok diadakan minggu ketiga dan minggu kelima, hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah onsite untuk MDC Tangsel diadakan minggu kedua dan minggu keempat, pada hari Minggu pukul 9 pagi. Syarat menghadiri ibadah onsite sebagai berikut. Berusia di atas 15 tahun, sudah divaksin 2 kali, dalam kondisi sehat, menggunakan masker double, dan mendaftar ke pemimpin kesan atau sekretariat. Doa Jemaat Rabu spesial akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pada pukul 18.30 melalui Zoom dengan meeting ID seperti tertera di layar. Doa Jemaat Rabu spesial kali ini akan dilayani oleh Pastor Paulus Koritelu. Mari Bapak Ibu kita ajak teman-teman dan saudara kita untuk mengikuti doa Jemaat Rabu spesial ini untuk kita sama-sama mendapatkan kekuatan dari Tuhan dalam menyongsong tahun yang baru. Kesan sudah kembali diadakan dan dapat dilakukan secara online dan onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita tetap semangat dan setia datang dalam kesan kita setiap minggunya. Telah dibuka kembali kelas dasar kekristenan secara online. Kelas BK ini akan dibuka pada tanggal 16 Januari sampai 17 April 2022 dan diadakan setiap hari Minggu pagi pukul 8 pagi melalui Zoom. Dengan biaya pendaftaran Rp50.000 untuk jemaat MDC dan Rp120.000 untuk jemaat di luar MDC. Pendaftaran terakhir sampai dengan tanggal 15 Januari 2022. Mari kita mengajak teman-teman, keluarga, dan sahabat kita untuk mengikuti kelas BK ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti kelas BK, dapat menghubungi Sekretariat MDC Bogor dengan nomor kontak tertera di layar. Ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sampai usia SD, bisa menghubungi kakak sekolah minggu dengan nomor telepon tertera di layar. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Herlin, istri dari Bapak Riki, pemimpin kesan keluarga, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu pada tanggal 29 Desember 2021. Kami segenap keluarga Masa Depan Cerah Bogor, Depok, dan Tangsel turut berbelasungkawa atas kepergian saudari kami ini. Dan semoga kasih serta penghiburan dari Allah Bapa selalu ada bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan, kita juga sudah mendengar pesan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sekalipun lewat online, kita tetap terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah online kita pada awal tahun ini. Saya undang saudara semua yang di rumah bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali diperlengkapi untuk memasuki awal tahunnya Bapa dengan ucapan syukur kepadamu lewat pujian penyembahan kami, bahkan lewat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan supaya kami tunduk Tuhan kepada otoritas tertinggi, yaitu firman Tuhan. Sehingga hidup kami bisa diubah menjadi
pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini, biar kiranya nama-Mu dipermuliakan, Engkau disenangkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Bapa semua jemaat Tuhan, dimanapun berada, apapun profesi kami Tuhan, biar kami hidup Tuhan melakukan firman-Mu, dan kami percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, kami mau menjadi orang-orang seperti itu. Terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Saya akan berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita.